Sekarang gue udah bersama Hyundai Stargazer. Ini dia LMPV barunya dari Hyundai yang hits banget lagi diomongin. Dan ini adalah yang varian Prime. Jadi di bawahnya itu ada yang varian Active, Trend, dan Style. Dan ini untuk varian Prime-nya, dia dijual di harga 307 jutaan. Dan itu berarti sangat-sangat bersaing harganya dengan Expander karena mirip banget harganya. Dan yang menariknya ya, ini yang nggak dimilikin sama di kelas LMPV lainnya adalah kalian tinggal nambah 1,5 juta aja. Ini berlaku untuk di semua variannya ya. Ini udah dapat varian yang Captain Seat. Jadi 1,5 juta kalian bisa dapat yang Captain Seat-nya. Habis ini kita langsung bahas aja detailnya kayak apa mobil ini. Simak terus videonya. Ngomongin soal desain ya, ini boleh dibilang desainnya paling nyeleneh ya di antara kelas LMPV lainnya gitu. Tapi dibilang nyeleneh juga karena dia striking banget sih menurut gua, keren banget gitu. Sangat-sangat futuristik ya Hyundai itu kalau bikin mobil. Dan ini sekilas kalau kita lihat dari lampu LED-nya yang memanjang nih dari kanan sampai kiri, grillnya itu tuh kayak Hyundai Staria yang dikecilin gitu. Tapi banyak orang ngomong di bagian sininya nih, di bagian fascia depannya terutama yang bagian lampunya ini, banyak yang bilang ini kayak Expander. Ya sedikit mirip sih, tapi sebenarnya kalau dilihat dari dekat enggak juga. Terus dia punya desain kap mesin yang pendek banget. Jadi dia kebayang ya, ruang kabinnya luas banget pastinya nanti di dalam. Karena ini dashboardnya panjang banget. Dan ini kacanya juga landai banget. Ini bikin mobil ini jadi apa namanya ya? Coefficient of drag-nya jadi minim banget gitu. Dan ini kalau kita lihat di lampu seinnya, dia sayangnya masih pakai halogen. Dengan desain yang futuristik ini, sayang banget nih lampu seinnya masih pakai halogen. Tapi untuk lampu depannya semuanya udah pakai LED. Kita lanjut ke bagian samping. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, dia itu punya wheelbase paling panjang di antara LMPV lainnya. Ini bisa kelihatan ya, jarak antara ban depan sama ban belakangnya jauh banget. Dan ini pasti bikin kabinnya jadi luas banget. Nanti kita bakal coba gitu gimana. Gue suka ya desain di sampingnya, terutama di bagian ininya ya. Ada list chrome-nya di bagian bawah sini, bener-bener kelihatan bikin mobil ini jadi mewah gitu. Dan list chrome ini ngebuat mobil jadi semakin kelihatan panjang. Terus juga warna hitam. Ini hitamnya beda nih. Hitamnya dia itu warnanya bold banget dan dia tuh punya kualitas cat yang kalau dibandingin sama rival yang Jepang, kualitas catnya dia tuh paling bagus. Karena apa? Karena dia punya pernis lebih tebel. Kalau kita perhatiin detail, ini hitam metaliknya tuh jadi kelihatan mengkilap banget gitu. Nah, ngomongin desain peleknya, dia punya ring 16 inci. Desainnya oke lah menurut gua karena dia masih senada ya sama tema bodi mobilnya. Yang mau gue highlight di sini adalah ini, dia di ruang bannya itu baik depan maupun belakang semuanya dikasih full peredam dan udah dikasih cover semuanya. Jadi ini seharusnya road noise-nya juga bakalan rendah banget. Jadi menurut gue kalau varian yang warna hitam itu adalah varian yang paling cocok buat Stargazer. Karena kenapa? Selain dia bikin mobil ini kelihatan lebih mewah, yang dari samping tadi sebenarnya gue lupa nyebutin bahwa dengan warna hitam mobil ini jadi nggak kelihatan terlalu boxy gitu ya. Berlanjut lagi di bagian belakang, ini sebenarnya ini ada panel hitam. Ini bukan dari bodinya, tapi ini panel plastik di sini sama di sini. Nah, ini panel plastiknya kalau di warna lain agak kurang enak gitu dilihatnya, tapi di varian yang hitam ini jadi dia tersamarkan. Jadi kelihatannya lebih clean gitu ya. Apalagi di sini juga desain lampunya masih ngikutin sama bahasa desain di depannya. Ini bagus banget, LED memanjang dari kanan sampai kiri. Nah, ini juga nih, ini panel hitamnya nih. Ini kalau misalkan di warna lain jadi kelihatan terlalu rame nih coraknya. Dan yang gue sukanya lagi di sini,
Dia punya sensor parkir 3 dan ini udah integrated. Jadi kelihatan lebih clean gitu. Cuma sayang ya, lagi-lagi ini sennya masih halogen. Habis ini kita lihat bagasinya. Ini yang gue suka dari bagasinya si Stargazer ini, dia punya bibir bagasi yang cenderung rata gitu ya sama ininya, sama lantainya. Dan ini masih bisa kita buka lagi untuk dapat ruang penyimpanan yang lebih luas. Di sini banyak ininya, banyak slot-slotnya. Dan ini lumayan gede. Dan ini kalau kita rebahin, ini bener-bener ngebuat bagasinya dia langsung rata sama lantai. Kayaknya menurut gua dia juga jadi LMPV yang paling luas ya bagasinya. Tapi gua belum ngukur secara spesifik sih. Lanjut kita bahas ke mesin ya. Kita lihat mesinnya. Kap mesinnya enteng banget ya karena dia kecil banget ya dimensinya. Dan ini bagus, sudah dikasih peredam. Mana ininya, tiangnya? Oke, jadi dia pakai mesin 1500 berpenggerak roda depan dan dia punya tenaga itu 115 horsepower dan torsinya 143,8 Nm. Dia itu pakai transmisi, ada yang manual dan ini yang prime matic-nya dia pakai IVT. Jadi sebenarnya ini CVT tapi dia punya sistem mekanikal yang membuat transmisinya itu seakan ada perpindahan giginya. Nah, di interiornya si Stargazer ini juga nggak kalah striking karena emang desainnya keren banget. Dia emang sih ini dari materialnya semua masih belum ada yang material empuk gitu ya, belum pakai soft touch. Kecuali di bagian pintunya, di sini dikasih panel soft touch di bagian sandaran tangannya. Tapi ini meskipun plastiknya pakai bahan plastik keras, cuma karena dia pakai tekstur yang kasar gini ya, jadi kelihatannya ini nggak terlalu murahan gitu. Malah ini kelihatan lebih mahal dibandingin pesaing-pesaingnya. Dan ini gue suka banget ya adanya warna silver satin kayak gini, hampir di sekujur interiornya, termasuk di bagian panel dekat transmisinya sini. Cuma emang yang agak sedikit mengganggu ada di sini justru ya. Ini kok kayaknya panelnya gede banget gitu ya di atas instrumen clusternya. Harusnya kalau dia dibuat nurun di sini aja gitu ya. Di sini jadi nggak terlalu kelihatan kayak ada penghalang gitu. Tapi so far desain lainnya oke banget sih menurut gua, dan material-material yang dipakai juga sangat-sangat berkualitas gitu. Bahkan ini jadi nggak kerasa kayak di kelas LMPV. Oke, joknya dia di varian yang paling tingginya ini, di varian Prime, udah pakai jok material kulit nih. Dan ini joknya juga empuk banget. Ini penyetelannya semua masih manual, tapi dia ada seat height adjusternya, jadi bisa diatur naik turunnya. Ini juga nyaman ya, headrestnya empuk banget ya. Dan ini kursinya, setirnya, dia bahkan bisa tilt dan teleskopik. Terus di sini, ini dia sebenarnya ada ambient lightnya warna biru ya di bagian sisi pintunya sama di bagian bawah sini nih. Dan ini kalau malam bikin kelihatan dia jadi mewah banget sih. Kalau kita lihat di sini ada tempat, ini ada tulisannya nih, tempat aman dokumen pentingmu. Jadi emang sebenarnya di sini untuk naruh dokumen. Lihat aja, dan dia soft opening ya. Tapi kok dokumen ini banget ya, kecil banget ya. Oh, ini malah ada ini fire extinguisher-nya taruh di sini. Dan ini keren banget sih material-materialnya. Di sini juga sebenarnya ada ambient light-nya di bagian cup holder-nya, di bagian bawah. Ini mirip banget sama punya kereta. Dan di sini juga udah dilapis kulit juga nih di handrest-nya nih. Jadi ini bener-bener rasanya mewah gitu.
Oke, di Stargazer ini dia juga udah pakai fitur Bluelink nih. Nah, ini persis banget sama punya Hyundai Creta. Ada Bluelink sama SOS-nya. Bluelink-nya ini dia bisa terintegrasi dengan handphone, ada aplikasinya, dan dia bisa banyak banget situ fiturnya. Kita bisa namanya nyala matiin mesin, buka tutup jendela, dan sebagainya. Banyak banget pengaturannya. Dan di varian Prime ini dia juga punya Hyundai Smart Sense, yang mana itu juga plug sama kayak punya Hyundai Creta. Jadi di Hyundai Smart Sense itu udah ada namanya forward collision assist, blind spot assist. Terus habis itu ada di sini ya, kelihatan nih di setir ada lane departure warning, lane keeping assist. Banyak banget fitur-fiturnya dan itu sama kayak di Creta. Jadi udah selengkap itu. Terus sini kita lihat lagi ada ini audionya juga udah terintegrasi, dan ini bisa Android Auto dan Apple CarPlay. Dan ini AC-nya digital, meskipun digital dia ada pengaturan secara mekanikalnya. Dan ini mewah sih menurut gua. Terus di sini bisa buat ngecharge handphone, karena ini bisa ngecharge secara wireless. Tinggal taruh HP aja di sini. Ini ada slot USB. Terus di sini transmisi IVT-nya Tiptronic ya, jadi bisa dinaik turunin giginya. Dan di sini juga ada drive mode-nya. Kalau nggak salah Eco atau normal atau sport, gue lupa. Di sini juga udah ada tombol traction control. Cuma sayangnya satu di sini ya. Ini justru handbrake-nya masih model yang kayak gini gitu, belum elektrik ya. Coba aja dibuat elektrik. Oh ya, ini lampunya juga dia udah full auto. Cuma untuk wipernya belum. Oke, di sini ini spion tengahnya juga belum auto dimming. Nah, ini malah yang rasanya agak murah ya di sini di sun visor-nya, karena dia bahannya tipis banget dan dia bukan pakai bahan yang premium. Di sini juga belum ada vanity mirror-nya. Di sini ada vanity mirror-nya tapi belum ada lampunya. Nah, ini instrumen clusternya juga dia udah full digital semua, dan dia punya airbag ada 6. Jadi ada di setir, ada di passenger, ada di curtain juga, sama ada di jok kanan kiri. Habis ini kita langsung aja cobain baris keduanya, karena ini kayaknya bakal luas banget ya. Impresi pertama gue duduk di sini, ini justru rasanya kayak sedan ya, bukan kayak lagi duduk di LMPV gitu. Karena ini posisi joknya rendah banget. Dia tuh posisi joknya cuma sedikit banget lebih tinggi dibanding jok depan. Jadi justru rasanya kayak agak tenggelam ya. Tapi ini jadi hal yang positif kalau misalkan yang duduk di sini punya postur yang cukup tinggi gitu ya. Karena di sini ini bikin ruang kepalanya ini jadi sangat berlimpah gitu. Dan kalau kita lihat di sini material di pintunya, dia masih sama kayak di depan. Di sini material plastik keras semua, dan di sini ada soft touch-nya di bagian sandaran tangannya. Dia udah dikasih cup holder ya di sini, bagus banget. Biasanya kan cup holder itu udah di bawah, jadi agak susah gitu buat ngambil, tapi di sini jadi enak gitu ya kalau naruh botol minum atau kopi. Terus ini joknya, aduh ini joknya enak banget ya. Karena dia selain empuk, dia juga bisa menyanggah sampai ke ujung paha dengan sangat baik. Dan ini legroom-nya, ini di posisi paling mundur ya. Legroom-nya kita punya ruang kaki segini. Dan ini kalau kita majuin, nah ini udah paling mentok ya. Dia juga masih sangat luas gitu. Dan ini kakinya juga kita masih bisa selonjor di bawah jok depan. Terus di sini dia punya handrest yang proper banget, dan ini gede banget ya handrestnya. Ini mirip di Expander. Enaknya apa kalau punya handrest yang gede gini? Jadi ini bisa muat untuk 2 penumpang nih gitu. Jadi nggak bakal berantem sama yang sebelah kiri. Ini masih tersisa ruang cukup banyak.
Dan ini positifnya lagi dengan handrest yang modelnya kayak gini, ini juga membuat kita gampang untuk ngambil barang-barang yang ada di belakang gitu. Jadi good job lah. Duduk di baris tengahnya ini juga nggak kalah nyaman ya. Karena di sini pertama dia nggak ada tunnel yang terlalu mengganggu. Ini boleh dibilang hampir rata. Cuma sayangnya dia belum ada headrest. Nah ini sebenarnya bukan sebagai double blower ya, karena di sini cuma blower aja, nggak ada AC-nya. Cuma untuk yang di varian Prime ini dia dikasih elemen pendingin di dalamnya. Jadi dia tuh nyedot dari depan masuk ke sini dan ini keluar di sini gitu. Tapi ini bukan AC beneran. Nah di sini juga ada mejanya, tapi cuma ada di sebelah kiri doang. Cuma ini emang bahannya kurang begitu bagus ya. Oke, habis ini kita langsung cobain baris ketiga, apakah sempit atau emang proper. Dan ini di posisi jok baris keduanya yang paling mundur aja ini masih oke. Ini ruang kakinya kita bisa kasih lihat nih. Nah, masih cukup lah. Dan ini gue kaget sih. Di kelas LMPV ini bisa dapat ruang baris ketiga yang cukup proper dan ini nyaman loh duduknya. Joknya masih dikasih kualitas yang sama dengan baris kedua, empuk juga. Ya ini meskipun kurang bisa menyangga paha dengan baik, tapi seenggaknya ini bahkan bisa diatur recliningnya. Jadi ini posisi normal ya, dan ini bisa kita rebahin sampai segini. Nah, dan ini bener-bener rasanya nyaman banget. Di sini juga kita masih dapat cup holder kanan dan kiri, dan di sini ada lighter juga. Oke, jadi menurut gua kesimpulannya Stargazer ini benar-benar sesuai dengan namanya. Dia bakal jadi bintang di kelas LMPV. Jadi gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah dan sampai jumpa di video-video berikutnya.